Baik Bapak Ibu, Cece, tuan-tuan dan puan-puan, indah sungguh Batam ditata, gemerlap lampu di waktu malam. Sambutlah salam pembuka kata, salam kemuliaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Awal bermula dengan bismillah, bersyukur hanya kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Semoga acara beroleh barokah. Dari jauh kami menjunjung duli, dari dekat kami menyusun sembah. Yang terhormat Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Haji Ahmad Sayhu, selamat datang Bapak di Kota Batam. Yang kami hormati Dr. Bowo, Kepala KSP DPP. Yang kami hormati Dr. Sigit, Kepala Litbang DPP, selamat datang di Kota Batam. Dr. Irfan, Wakil Ketua BPW Sumbagut, alhamdulillah, yang juga Bacalek anggota DPRI Dapil Kepri, selamat datang. Ya, silakan berdiri. Yang caleg-calegnya harus berdiri. Yang kami hormati Ibu Suryani, tokoh wanita Kepri. Ya, berdirilah Ibu ya. Dan juga Bacalek DPRI Dapil Kepri, insyaallah. Yang kami hormati Ketua DPW PKS Kepri, Ustadz Bahtiar LC MA, insyaallah mudah-mudahan jadi Ketua DPRD Provinsi nanti, amin. Yang kami hormati Wakil Ketua DPW Provinsi Kepri, Haji Iskandar Shah. Iya, berdirilah ya. Mudah-mudahan jadi Bupati Karimun lagi. Amin. Yang kami hormati Sekretaris Umum DPW PKS Kepri, Bapak Bambang Dipoyono Esos. Yang kami hormati Ketua DPD PKS Kota Batam, Bapak Yusuf MA. Ya. Yang kami hormati anggota Dewan Provinsi hadir pada hari ini, mudah-mudahan Bapak Raden Hari Cahyono, Bapak Hanafi Ekra, Haji Taufik dari Karimun ini, Bapak Yusuf, Bapak Wahyu, dan Adinda kami Redo, masih muda orangnya. Juga hadir anggota Dewan dari Kota Batam, Bapak Rohaizan. Orangnya kecil tak nampak. Pantun, dia suka pantun, saya kasih pantun. Kancil bukan sembarang kancil, kancil sembunyi di lubang batu. Kecil bukan sembarang kecil, anak 5, istri baru 1. Yang kami hormati Bapak Amri Bedu, anggota DPRD Kota Batam, Bacalek juga nanti DPRI Dapil Kepri. Yang kami hormati Ibu Siti Nurlela. Iya. Yang kami hormati Bapak Safi'i, anggota Dewan Kota Batam. Dan yang kelima yang kami hormati Bapak Mustafa. Saya dulu orang PK Pak, tak kenal orang sekarang nih. Ketua ranting saya dulu di Batam, orang awal dulu. Yang kami hormati Ketua DPD Karimun yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan juga Ketua DPD Bintan, tepuk tangan untuk orang Karimun dan Bintan. Dan juga tokoh masyarakat sekota Batam yang hadir pada hari ini. Kita kasih aplaus tokoh masyarakat kita yang luar biasa. Dan tak lupa calon-calon anggota Dewan dari Batam ini yang hadir. Mudah-mudahan hadir semua pada malam hari ini. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu hadirin yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang besar tak kami himbau gelar, yang kecil tak kami sebut nama,
yang datuk dengan tuahnya, yang alim ulama berkitabullah, yang cerdik pandai dengan bijaknya, yang pejabat dengan jabatannya, yang hulu balang dengan beraninya, yang tua-tua dengan pengalamannya, yang muda dengan takahnya, yang berhimpun di majlis yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, Masjid Sultan megah dan indah di Kota Batam, Bandar Madani. Kedatangan Bapak Ibu membawa berkah, semoga terjalin silaturahmi. Hadirin yang kami muliakan, dengan sepenuhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap redhonya, acara dialog interaktif merawat cinta untuk Indonesia pada hari ini Ahad 25 Juni 2023 Masehi bertepatan 6 Zulhijjah 1444 Hijriah di Hotel Harmony One. Kita mulai, kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, jajah tuan-tuan dan puan-puan, berkayuh sampan di laut ngenang, air lautnya sebening kaca. Hati akan menjadi tenang bila Al-Quran selalu dibaca. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad As'ad SPDI. Majelis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang mendengar dan yang membacakan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, malam hari baca Al-Quran, duduk mengaji di atas sajadah, tundukkan kepala, tadahkan tangan, doa dipinta kepada Allah. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Zainal Setiawan LCMA. Majelis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan hati, pikiran kita sejenak, mengingat kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan kita berdoa kepada Allah semoga acara ini penuh dengan keberkahan, kebaikan untuk Batam, Provinsi Kepri, dan umumnya untuk negara kita NKRI Indonesia. Astaghfirullahalazim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang maha melihat dan maha mendengar, inilah kami hamba-hambamu menghadap kepadamu dengan penuh kehinaan. Inilah kami hamba-hambamu menghadap kepadamu dengan penuh lumuran dosa. Inilah kami hamba-hambamu yang jarang bersyukur atas nikmatmu. Inilah kami hamba-hambamu
yang banyak sekali melakukan kemaksiatan kepadamu, menghadap kepadamu. Kepada siapa lagi kami mengharap dan meminta selain kepadamu ya Allah. Kami meyakini saat ini Engkau sedang menatap kami, menyaksikan kami dan mendengarkan keluh kesah kami. Jadikanlah saat ini menjadi waktu diijabahnya doa-doa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mata kami jarang kami gunakan untuk membaca ayat-ayat-Mu, tetapi malah sering kami gunakan untuk memandang yang tidak halal. Sering kami gunakan mata ini untuk memandang saudara-saudara kami dengan pandangan mata permusuhan, iri dan dengki. Lisan kami jarang sekali kami gunakan untuk berzikir, menyebut nama keagungan-Mu, tetapi malah sering kami gunakan untuk aib. Sungguh tidak terhitung lagi orang-orang yang hatinya tersakiti dengan lisan ini. Ya Rahman, ya Rahim, ampuni jika di antara kami ada suami-suami yang lisannya senantiasa menyakiti hati istrinya. Ampuni jika di antara kami ada istri-istri yang lisannya senantiasa menyakiti hati suaminya. Ampuni segala kelalaian-kelalaian kami selama ini. Ampuni segala kebodohan-kebodohan kami dalam memahami perintah-Mu. Ampuni segala pengkhianatan-pengkhianatan kami atas nikmat-Mu selama ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim yang maha mendengar, kami meyakini dari hari ke hari semakin dekat kami pada ajal kematian. Dan Engkau maha tahu ya Allah, walaupun ajal kematian semakin mendekati kami, rasanya persiapan kami masih belum banyak. Seandainya malaikat Ijroil datang saat ini juga dalam kondisi iman dan amal kami seperti ini, rasanya kami masih belum siap. Sudah banyak anggota keluarga kami, tetangga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami sudah duluan dipanggil oleh-Mu, tetapi masih belum cukup melembutkan hati-hati kami untuk senantiasa mendekat kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, mari kita ingat-ingat wajah ayah dan ibu kita, wajah kedua orang tua kita yang pernah berjasa membesarkan kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Ampuni jika selama ini kami belum maksimal membahagiakan kedua orang tua kami. Ampuni jika selama ini kami belum maksimal membalas jasa-jasa kebaikan kedua orang tua kami. Ampuni jika kami pernah membuat sakit hati kedua orang tua kami. Mereka berjasa kepada kami, tetapi kami belum maksimal memberikan yang terbaik untuknya. Jangan jadikan kami menjadi anak-anak yang durhaka. Ya Rahman, ya Rahim, satukan hati kami, satukan pikiran kami, satukan jiwa kami. Jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan dari kami saling dengki, saling musuhi. Ya Rahman, ya Rahim, bantu kami untuk senantiasa bisa menjadi orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, keluarga dan masyarakat. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, bantu para pemimpin-pemimpin kami untuk senantiasa bisa berkhidmah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Ghafur, ya Rahman, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin fi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ustadz. Selamat datang Bapak Sahrul Aidi.
anggota DPR RI Riau ya. Terima kasih. Dapil Riau ya. Bapak Ibu Cici, tuan-tuan dan puan-puan, kain songkit dari tenunan, kain dibawa darilah Bintan. Gubernur PKS sudah di depan, berkenan untuk memberi sambutan. Sambutan Ketua DPW PKS Provinsi Kepri, Ustadz Bahtiar LCMA. Majelis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Presiden PKS Ustadz Haji Ahmad Syaihu, ahlan wa sahlan bihudurikum wa kudumikum. Segenap pengurus DPTW PKS Kepri yang hadir pada malam hari ini, segenap pengurus DPTD PKS Kota Batam yang hadir pada malam hari ini, kemudian rombongan dari DPP, ada Ustadz Sigit, ada anggota DPR RI, Bapak Dr. Sahrul Aidi Ma'azad dari Dapil Riau 2, ada Ustadz Raden Hari Cahyono, Ketua BP3 Sumbagud, ada Bapak Dr. Wibowo, Ketua KSP PKS, dan segenap tokoh yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Botania ke Nagoya, suasananya ramai di waktu malam. Hari ini saya sungguh berbahagia bisa bersilaturahim dengan Presiden PKS dan tokoh-tokoh Batam. Jadi pada malam hari ini kami tengok penuh kursi-kursi yang diduduki oleh para tokoh yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah berkenan memenuhi undangan kami. Kalau nampak macam ni banyaknya, besok-besok kita undang lagi nih Pak Yusuf ya, Pak Wario ya, insyaallah ya. Jadi kehadiran Presiden PKS ke Kota Batam pada malam hari ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua untuk bisa bertanya, bisa memberikan masukan, atau juga bisa semakin dekat dengan Presiden kita. Kalau dah dekat dengan partai, dekat dengan Presiden PKS, itu tanda-tanda. Tanda-tanda insya Allah 2024 PKS menang. Amin. Takbir. Merdeka. Tambah pantun lagi ya. Hendak berkorban seekor lembu. Lembu disembelih memakai parang. Kalau bukan karena dukungan Bapak Ibu, tak mungkin PKS masih eksis sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ibu, kami percaya tokoh yang hadir pada malam hari ini dengan memanfaatkan dan memaksimalkan waktu yang berharga untuk diskusi dan tanya jawab pada malam hari ini, insya Allah banyak ilmu yang didapatkan, banyak pencerahan yang didapatkan, sehingga ketika balik ke rumah Bapak Ibu akan siap mempromosikan PKS di semua elemen masyarakat yang ada di Kota Batam. Siap? Siap? Kalau saya sebut PKS menang, Bapak Ibu sebut Anies Presiden. Setuju? PKS menang.
PKS menang. PKS menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Gubernur PKS kita ini. Kalau dia pantun, saya mau pantun juga. Duduk bersama berbilang suku, kerja yang berat harus dibincang. Apabila kader PKS bersatu padu, 2024 wajib menang. Tepuk tangan. Batang bukan perkara batang, batang yang licin jangan dipanjat. Datang bukan sembarang datang, datang Presiden PKS membawa semangat. Kok tak ada tepuk sih? Lama. Bapak Ibu Cece, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mengadakan dialog interaktif. Kami minta kesediaan Bapak Haji Iskandar Shah untuk dapat di depan untuk memimpin dialog ini. Kami persilakan. Siapa yang dipanggil nanti saya tidak tahu, biar beliau yang lebih tahu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang kami muliakan Bapak Presiden PKS yang alhamdulillah bisa hadir bersama-sama kita di Kota Batang pada malam ini. Kemudian yang kami muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang pada malam ini sangat meriah hadir antusias untuk bersama kami. Tepuk tangan dulu untuk tokoh-tokoh kita yang pada hari ini hadir bersama kita. Alhamdulillah sebuah kehormatan bagi kita, bagi kami PKS bisa hadir bersilaturahmi sama bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Dan alhamdulillah juga kami hari ini kedatangan tamu istimewa kami. Tadi kami ada acara di SP, kemudian di sini juga teman-teman sangat rindu kepada Presiden PKS. Nah, malam ini alhamdulillah akan ada acara dialog interaktif bersama kita. Sebelum beliau naik ke panggung, saya ingin pantun dulu. Ya. Rokan hulu menuju Kepri, tujuan Tarempa laut bahari. Nah, karena Kepri banyak laut masalahnya ya. PKS selalu membangun negeri. Bukti cinta PKS kepada NKRI. Baik, kita persilakan yang kami banggakan Presiden PKS untuk hadir bersama kita di depan ini. Silakan Bapak Presiden. Tepuk tangan. Para yang berbahagia, tema kita pada malam inti adalah merawat cinta untuk Indonesia. Kalau kita berbicara tentang cinta, saya yakin kita semua pasti memahami ya. Nah, sebelum nanti kita berdialog, kami ingin meminta kepada Presiden PKS untuk menjelaskan ya, memberikan gambaran singkat apa makna merawat cinta untuk Indonesia bagi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Bapak Presiden kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati dan saya banggakan tokoh-tokoh masyarakat di Batam. Alhamdulillah sedemikian banyak. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Di sini juga rupanya saya bisa bertemu dengan
orang asli daerah saya dari Indramayu ya. Iya, dari Sukabumi, banyak juga orang-orang dari Jawa Barat. Ya, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Saya hadir di tempat ini alhamdulillah didampingi oleh Ketua DPP bidang PP Desa, mana Pak Syahrul Aidi Ma'azat, berdiri mungkin biar kenal. Iya. Beliau sekaligus anggota DPR RI di Komisi 5 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Juga yang sama-sama kita hormati, saya didampingi juga oleh Wakil Ketua BPW. Jadi BPW Sumatera Bagian Utara, Dr. Irfan, tadi duduk di samping saya. Oh iya, nah, ini beliau ini mantu Profesor Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat 2 periode. Ya. Insya Allah beliau akan berjuang juga di sini menjadi caleg anggota DPR RI bersama Ibu Suryani ya, dengan siapa? Pak Amri ya. Pak Amri hadir juga, mana Pak Amri? Oh iya Pak Amri, alhamdulillah. Ya. Satu lagi 3 ya? Oh, satu lagi dari Karimun ya. Dari DPP juga sih didampingi, ini ada juga Putra Batam yang di BPW Sumbagut sebagai Ketua Departemen Bidang Pemenangan. Ini Pak mana Raden Hari. Oh ya, Raden Hari ini. Makasih. Ada juga mendampingi saya Kepala KSP. Jadi PKS ini punya KSP Pak. Kantor Staf Presiden PKS ini Dr. BSB Bowo. Iya, saya sangat bersyukur KSP di PKS nggak pernah melakukan KLB, jadi tenang, pergi kemana-mana juga tenang. Hadir juga dari, saya kira itu yang hadir bersama saya dari Jakarta ya. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua DPW PKS Provinsi Kepulauan Riau, Ustadz Bakhtiar beserta seluruh jajaran DPTW dan pengurus DPW, juga Ketua DPD PKS Kota Batam. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, sekali lagi tentu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang hari ini menentukan takdirnya kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh Kota Batam ini ya. Bahkan bukan tokoh-tokoh Kota Batam, tokoh-tokoh Kepulauan Riau, bahkan mungkin juga tokoh-tokoh nasional ya. Cuma ketemunya di Batam. Karena tadi dari banyak sekali pantun, saya ikut berpantun. Asik ya. Amat riang para petani, petani padi hingga panen padi hingga larut malam. Cakep. Amat senang hati ini dapat jumpa para tokoh di Batam. Ya. Tentu inilah pertemuan yang sangat membahagiakan ya, karena dengan seperti ini saya kira kalau dalam istilah bahasa Arab itu ada tabadul khibrat, bisa tukar menukar pengalaman. Karena dari situlah mungkin dari tempat ini Bapak Ibu saudara sekalian bisa memberikan juga masukan kepada kami di PKS, bagaimana upaya untuk kita memperbaiki negeri kita yang kita cintai ke depan. Ya. Saya asalnya dari Cirebon sama dengan Pak Jamal ya. Kalau di Cirebon itu ada satu hal yang mungkin sering terngiang pesan dari Sunan Gunung Jati. Ya, di mana pesan beliau adalah ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Saya titipkan kepada kamu rumah ibadah dan fakir miskin. Saya kira inilah yang harus kita terinspirasi kalau saya dengan kalimat ini. Kenapa? Sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah ingin mewujudkan pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dalam bentuk hablum minallah, dan kemudian kita implementasikan dalam hubungan kita keseharian dengan sesama makhluk, sesama manusia. Itulah hablum minan nas. Sehingga satu yang dibangun, bagaimana kita membangun kekuatan hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta kita
di rumah-rumah ibadah. Satu lagi, kita memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita, yang kebanyakan diantaranya tadi adalah masalah persoalan-persoalan kemiskinan. Ya. Maka dari sinilah kemudian kita tentu ingin bahwa dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan kehidupan ini, tentu kita bukan hanya spesifik terhadap umat Islam saja, terhadap kaum muslimin saja, tetapi dalam penyelesaian berbagai persoalan dalam kehidupan berhidup, bernegara dan berbangsa ini, ingin menyelesaikan dalam skala yang lebih luas keseluruhan anak-anak bangsa ini. Ya. Nah, lalu seperti apa sungguhnya yang harus kita lakukan? Ya, sungguhnya kalau kita mau belajar atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membangun sebuah peradaban, sebuah kota yang awal Rasulullah SAW datang ke Yasrib, kemudian bernama Madinah Al-Munawwarah. Saya kira 4 hal yang memang diupayakan oleh Rasulullah SAW dalam membangun kota Yasrib. Keempat hal itu terungkap dari ajakan Rasul kepada masyarakat di Yasrib. Beliau kumpulkan masyarakat Yasrib, beliau ingatkan dan kemudian berpesan 4 hal. 4 hal itu adalah ayyuhan nas afsyus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Saya kira 4 hal ini yang dipesankan oleh Rasul. Rasulullah SAW mengingatkan kepada masyarakat di Yasrib dengan seruan ayyuhan nas. Khitabnya itu seluruh manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman saja. Yang ini menunjukkan adanya sebuah politik kebangsaan, bahwa seluruh elemen anak bangsa ini harus diseru dan berbuat bersama-sama. Kemana kita akan menuju? Afsus salama bainakum, mari kita sama-sama menuju kepada kedamaian. Ya, jadi ini yang kita setuju bersama, karena inilah titik temu kita menciptakan suasana kedamaian. Saya yakin, ya, dari agama apapun yang diharapkan adalah kedamaian, betul? Nah, sehingga dengan kedamaian ini nggak ada gesekan-gesekan karena masalah perbedaan agama, nggak ada kemudian ketersinggungan karena perbedaan suku, ya, karena perbedaan budaya. Nah, dari sinilah seharusnya kita juga mulai membangun. Mari kita sama-sama membangun ini dengan kebersamaan bersama elemen-elemen anak-anak bangsa. Ya. Lalu yang kedua apa? Wa at'imut ta'am, beri makanan kepada mereka yang memerlukan. Ini seperti tadi yang pesan Syekh Gunung Jati itu adalah ya memperhatikan fakir dan miskin. Ya. Inilah yang saya sebut dengan politik pemberdayaan dari Partai Keadilan Sejahtera. At'imut ta'am, memberi makan pada mereka yang memerlukan. Ya, saya sudah mencanangkan di kantor DPP, kantor-kantor PKS itu diharapkan jadi lumbung-lumbung pangan. Ya. Dan di kantor DPP sudah dipasang mesin ATM beras. Tadi kita meluncing juga mesin ATM beras untuk DPW. Ya, mudah-mudahan nanti bisa sampai ke tingkat DPD dan DPC, ya, bahkan DPRA, sehingga betul-betul kantor PKS itu memberikan solusi akan ketahanan pangan. Orang yang memerlukan makan di situ dan di situ bisa tersedia, ya. Dan inilah kalau ini bisa diberdayakan betul oleh PKS, mudah-mudahan insya Allah hati masyarakat akan tertambat pada Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Karena bisa memberikan solusi, ya. Nah, inilah makanya politik pemberdayaan. Politik pemberdayaan ini sekaligus sebagai upaya untuk menolak politik yang pragmatis, yaitu money politik. Ya. Kenapa? Kalau money politik cenderungnya orang transaksional. Kalau udah transaksional, jadi politisi-politisinya itu jangan harap Bapak Ibu sekalian kalau terjebak dalam money politik bisa memilih si A untuk jadi anggota dewan, kemudian si A ini akan memperjuangkan ya kesejahteraan pada masyarakatnya. Hampir dipastikan nggak akan mungkin bekerja secara optimal. Kenapa? Karena harapan dari orang yang melakukan money politik
harapannya masyarakat akan tetap miskin. Karena apa? Dengan masyarakat miskin, harga demokrasi semakin murah. Pada tatanan masyarakat miskin mungkin dikasih 50.000, 100.000, udah bisa berubah pilihan suara, betul. Tapi pada masyarakat yang mandiri, masyarakat yang berdaya, dikasih 300, kasih 500, mungkin nggak akan berubah pilihan. Karena berdaya dia, buat apa 500, 300, saya juga bisa mencarinya sendiri. Nggak tahu kalau dikasih sampai 1 juta, berubah nggak pilihan? Mudah-mudahan nggak berubah juga, yang mandiri ini. Nah jadi itu. Makanya kalau dalam pepatah Arab ada disebutkan hajja'ul kalb sayatba'. Nah ini yang mungkin akan diambil oleh para politisi. Laparkan anjingmu, pasti kamu akan mengikuti kamu. Dibuatnya masyarakat miskin, sehingga harga demokrasi murah, dikasih sedikit, pasti mereka akan ikut dengan pilihannya, ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah PKS tidak berkeinginan seperti itu, ya, pragmatis seperti itu. Justru kita ingin mewujudkan dalam politik pemberdayaan ini sebagaimana yang terungkap dalam doa Rasulullah SAW saat minum air Zam-Zam. Sekarang saudara-saudara kita sedang banyak menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Ya. Rasul mengajarkan ketika minum air Zam-Zam itu 3 yang diminta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. 3 hal inilah yang diminta oleh Rasul. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari berbagai penyakit. Ya. Jadi yang diminta pertama adalah ilmu yang bermanfaat, indeks pendidikan. Ini yang diinginkan oleh PKS, bagaimana meningkatkan taraf pendidikan anak-anak bangsa ini, sehingga anak-anak bangsa ini bisa menjadi pintar. Yang kedua, rizqon wasi'a, rezeki yang luas. Inilah pemberdayaan ekonomi, sehingga anak-anak bangsa ini bisa sejahtera dan bisa kaya raya. Dan yang ketiga, wasyifaan min kulli da', mewujudkan kesehatan sehingga anak-anak bangsa ini bisa menjadi sehat. Ternyata oleh para pakar hari ini, 3 parameter ini disebut sebagai parameter Human Development Index, indeks pembangunan manusia, indeks pendidikan, indeks daya beli, dan indeks kesehatan. Ya, ya, dengan pendidikan menjadikan anak-anak bangsa pintar, dengan daya beli menjadikan anak-anak bangsa kaya, dan dengan kesehatan menjadikan anak-anak bangsa ini sehat. Inilah yang diinginkan oleh PKS, menjadikan anak bangsa menjadi pintar, kaya, dan sehat. Disingkatnya pun PKS, pintar, kaya, sehat. Ya. Yang ketiga, pesan Rasul adalah silul arham. Membangun kota Yathrib itu ternyata dibangun dengan silaturahim, dan dengan seperti itu ternyata banyak titik-titik temu di antara berbagai anak-anak bangsa. Rezeki pun semakin luas dan permasalahan bisa terselesaikan dengan tuntas. Ya. Nah, inilah yang rupanya menjadi kata kunci bagaimana yang dicontohkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir yang keempat yang diinginkan oleh beliau adalah shollu billaili wan nasu niyamun. Ya, salatlah pada saat orang lain sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, yaitu salat qiyamul lail. Ini saya kira pesan menjadikan kita bahwa kemenangan ini bukan karena kehebatan kita. Kemenangan ini bukan karena manajemen yang canggih dari kita. Ya, tetapi ini semua kembali kepada keinginan Tuhan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Allah menghendaki perubahan dalam kekuasaan, nggak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya begitu sering kita dengarkan dan kita sudah hafal mungkin. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah itu. Nah, oleh karena itu saya kira inilah yang ingin direalisasikan oleh PKS, ya, dengan 4 hal yang seperti halnya pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
melakukan politik kebangsaan, melakukan politik pemberdayaan, melakukan politik silaturahim, dan yang keempat, melakukan politik spiritual dengan semakin mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Itulah kira-kira sebagai pengantar apa yang tengah dilakukan oleh PKS sebagai wujud dari Islam yang rahmatan lil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan nanti bisa diperkaya oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Presiden PKS yang telah memberikan gambaran kepada kita, gambaran singkat ya, apa-apa yang menjadi program, menjadi tujuan, target PKS yang kita lihat itu karena cinta kepada NKRI. Baik Bapak-Bapak yang berbahagia, karena memang kita ingin ada masukan, banyak mendengar, maka kami akan buka sesi tanya jawab ya, biar kita lebih interaktif. Mungkin Bapak-Bapak ingin tanya yang tentang yang lain terkait dengan PKS juga tidak ada masalah, insya Allah Presiden PKS siap untuk menjawabnya. Baik, mungkin panitia udah siapin mic-nya ya. 1, 2, 3, udah. Abang dulu tuh, abang yang sebelah kiri saya. Silakan Bang, maju ke depan. Ya. Enggak, nah, tuh. Nah, silakan sebutkan nama langsung dengan pertanyaan singkat ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat malam Pak Presiden, selamat datang di Kota Batam. Terima kasih, mohon izin Ibu Suryani. Bapak, perkenalkan saya Rido dari Karang Taruna Kota Batam. Suatu kehormatan dapat diundang di forum yang mulia ini tentunya. Tentu dalam mewakili anak-anak muda, pertanyaan saya kali ini terpaku kepada dua hal. Tadi di dalam prolog Bapak, saya dengarkan terkait hal-hal mengenai ketahanan pangan. Namun yang kita ketahui, data yang saya baca dari LIPI dan dari Kompas, bahwa tahun demi tahun minat petani di Indonesia berkurang. Ada beberapa faktor penyebab, mulai dari struktur lahan yang berkurang, struktur kepemilikan lahan, kemudian lahan-lahan yang kini diubah untuk menjadi sektor urbanisasi, ataupun juga regenerasi yang kurang dari petani itu sendiri. Bagaimana langkah konkret PKS menghadapi ini untuk tentunya nanti menyambut Indonesia Emas 2045. Kemudian hal kedua yang tentunya berkaitan adalah kami anak-anak muda di kota-kota besar, atau kita sebut saja Batam kota besar, itu lebih berpaku pada bidang-bidang selain pertanian itu tadi, seperti industri kreatif, revolusi industri, dan lain sebagainya. Apa kiranya langkah konkret atau langkah kepartaian yang akan dilakukan oleh PKS untuk memfasilitasi anak-anak muda di bidang industri kreatif ini, yang tentunya kembali kepada tujuan besar kita adalah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan mohon izin Bapak, itu mungkin pertanyaan dari saya, dan saya titip salam untuk Mas Gamal Abin Said, karena kami anak-anak muda di Kota Batam ini ketika mengetahui beliau gabung ke PKS, wah itu luar biasa sekali. Bagi kami beliau adalah tokoh panutan muda yang sungguh luar biasa, sudah bertemu dengan Presiden Putin, Raja Inggris dan lain sebagainya. Semoga juga dapat menghantarkan PKS untuk terus menang dan berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ustadz Syekhu, saya Yulisa Ratisiana, alhamdulillah sebagai kader PKS sudah 14 tahun. Dan mutasi Batam, Jogja, sempat membersamai Ustadz Syekhu juga di Jogja. Dan kembali lagi ke Batam dan masuk ke dalam pencalekan 2024. Mungkin sejalan dengan yang disampaikan dengan penanya sebelumnya, Bapak mohon izin kalau saya dulu kemarin berada di Yogyakarta yang memang itu kota anak muda dengan segala kreativitasannya gitu ya. Sekarang berada di Batam dengan kondisi yang amat sangat terbalik. Anak muda di Batam tidak butuh kreativitas, butuhnya cuan. Betul, betul ya. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau kita lihat
bahkan dari DPT yang ada 19.000, contohnya dari 19.000 itu ada 10.000 anak muda ya dalam usia produktif. Namun disayangkan ada banyak kekhawatiran kami kader-kader PKS muda yang khawatir ya, mungkin butuh suntikan semangat dari Ustadz Syekhu dan juga butuh pembanding dari para kader-kader muda yang lainnya. Kadang kami yang sudah maju menampakkan diri sebagai orang-orang kader-kader PKS muda ini hanya dikatakan oleh masyarakat hanya sebagai pelengkap. Apalagi perempuan ya, hanya sebagai anak-anak pemenuhan kursi. Maka yang saya tanyakan adalah seberapa seriusnya PKS untuk benar-benar akan mengkaryakan anak muda di Indonesia. Terima kasih. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang Pak Presiden PKS, Bapak Haji Ahmad Syekhu beserta rombongan dari Jakarta, beserta tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Izinkan kami memperkenalkan diri karena di Batam dengan pantun memperkenalkan dirinya. Dari Sekupang melewati Sungai Ladi. Melihat Bapak Ibu di ruangan ini begitu ceria. Izinkan nama kami Sutardi, anggota pembina Forsi Satria. Ya, baik Bapak, jadi kami bukan orang PKS, tapi alhamdulillah sejak awal kami selalu disebut orang PKS. Kami nggak tahu, bahkan baru kali inilah kami bertatap muka langsung dengan pembesar-pembesar PKS, bahkan langsung dengan presidennya langsung. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kami sudah 15 tahun membina kaum duafa dan sampai dengan kaum non-duafa. Artinya kami membina dengan sistem Forsi Satria. Apa sih Forsi Satria? Forum Silaturahmi. Harapannya sejahtera, adil, takwa, religius, istiqomah, amanah. Mantap kan Pak ya? Barangkali ini belum pernah terdengar secara luas, tapi kami sudah ada di 3 provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Kami bergerak di bidang Si Pintar Pak. Apa itu Si Pintar? Simpan pinjam tanpa riba. Alhamdulillah anggota kami tercatat 2.300 di seluruh Indonesia. Di komplek perumahan kami tercatat lebih dari 6 miliar pinjam tanpa riba. Ada yang untuk umroh, jamaah berangkat haji, bangun rumah, beli sepeda motor, bahkan ada yang beli mobil tanpa riba. Mungkin ini jarang terdengar. Mohon maaf kami gaungkan di sini, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemicu. Apa sih pertanyaannya? Alhamdulillah selama ini kami tidak pernah meminta kepada siapapun kecuali meminta kepada Allah. Dengan harapan di momen ini kami hanya mengharap saja untuk lebih banyak lagi kami bisa membantu saudara-saudara yang kehidupannya kurang beruntung, masih belum beruntung. Pak Presiden, kami sejak 2014 sudah mempunyai yayasan yang namanya Yayasan Satria Batam Madani, dan alhamdulillah selalu ada di lemari. Karena apa? Kami tidak untuk minta-minta. Nah, pada kesempatan ini kalau diizinkan seluruh dari anggota Dewan, Kota, Provinsi, dan PRRI 1% saja masuk rekening yayasan dan bisa diaudit kapan saja untuk membina umat kaum duafa di seluruh Indonesia. Itu harapannya itu Pak. Karena kami punya cita-cita Forsi Satria lahir di seluruh 34 provinsi. Mudah-mudahan melalui Forsi Satria PKS itu bisa mendunia dan bahkan
khususnya di Indonesia. Kalau di Batam, alhamdulillah lebih dari 2.000 yang sudah merasakan pinjam tanpa riba. Barangkali itu Pak, dari kami permohonan tadi bisa menyisikan 1% saja untuk membina kaum duafa yang tadi Bapak sampaikan, karena banyak sekali umat kami, umat Islam yang secara kehidupannya masih banyak yang belum beruntung. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Presiden, Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya Suhartono dari Buruh Batam. Tentunya buruh selalu bertanya terkait dengan Omnibus Law. Di situ banyak sekali untuk klaster ketenaga kerjaan terutama, ini isu nasional. Banyak sekali pasal-pasal yang mendegradasi hak-hak dari pekerja. Di dalam negara demokrasi memang pemberi kerja dan pekerja sendiri juga punya hak yang sama untuk disejahterakan dalam demokrasi. Tentunya saya sangat berterima kasih sekali kepada DPR RI. Saya melihat bahwa setiap ada pembahasan tentang itu, putusan yang dipaksakan pada terakhir 2023 ya, di awal tahun disahkan lagi ya, dipaksakan lagi untuk menjadi undang-undang. Ini sangat menciderai hak-hak kami sebagai buruh. Yang kami tanyakan adalah gimana DPR RI sebagai wakil kami di Jakarta untuk mengawal agar undang-undang yang tercipta ini juga menjadi payung hukum yang bagus juga untuk pakai buruh, terutama buruh di Batam. Yang kedua adalah tentang undang-undang pemilu presidensial threshold yang kami anggap itu zolim karena itu membatasi hak-hak rakyat untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Saya melihat kenapa saya harus ngomong tentang presidensial threshold, karena disitulah pemimpin berintegritas akan tercipta. Dengan pemimpin yang berintegritas tentunya akan tercipta sesuatu tatanan bernegara yang akan lebih bagus. Karena negara ini yang saya lihat dari sekarang cuma dikendalikan oleh beberapa orang, dan ini sangat bermasalah sekali dengan tujuan demokrasi di Indonesia. Mungkin itu aja Pak Presiden, Pak Ustadz, semoga sehat selalu, dan PKS yang ada di Batam juga kepengurusan bisa memenangkan pemilu pada 2024 ini. Terima kasih Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, ada 4 penanya Pak Ustadz ya. Tadi ada Bang Rido dari Karang Taruna, luar biasa nih, sangat energik. Yang pertama terkait dengan kebijakan langkah-langkah konkret PKS terkait dengan pangan atau pertanian. Kemudian apakah langkah PKS untuk memfasilitasi anak-anak muda dalam industri kreatif ya. Kemudian Kak Yulisa tadi ya terkait dengan termasuk PKS muda. Intinya adalah ini anak-anak muda ini sebagai daftar ke PKS atau tampil ke PKS hanya sebagai administratif ya, atau ada dorongan bagi kita agar mereka juga diberikan kesempatan untuk tampil, kira-kira seperti itu. Kemudian Mas Tardi tadi ya cerita tentang intinya sebenarnya ada permintaan 1% ya dari pendapatan teman-teman DPRD ya, DPRD Provinsi maupun DPR RI untuk membantu kaum duafa. Kemudian yang terakhir Pak Mas Soehartono terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja Mas ya. Intinya adalah bagaimana undang-undang ini juga berpihak kepada buruh ya. Dan juga terkait dengan Presiden Hall di mana sangat membatasi anak-anak muda, anak-anak bangsa untuk tampil dalam kancah politik. Silakan Ustaz.
Makasih pertama pada Adinda Ridho ya dari Karang Taruna Kota Batam ya, makasih. Ini memang betul bahwa minat anak muda sekarang di sektor pertanian itu sudah berkurang, bahkan udah nggak berminat lagi. Mereka cenderung tadi untuk ya apa namanya beralih ke sektor yang lain, apakah menjadi pekerja ya atau ojek ya atau pada sisi-sisi yang lain. Kenapa? Karena dunia pertanian hari ini tidak terlalu menguntungkan ya, bagi mereka. Ya, jadi ada petani-petani yang kesulitan juga bibit, petani yang saat panen justru terjadi impor beras yang sedemikian besar sehingga harganya jatuh, sehingga nggak menguntungkan sekali bagi petani. Apalagi terjadi alih fungsi lahan yang sedemikian tinggi. Ya. Nah, di beberapa daerah, saya termasuk di daerah pemilihan saya, alhamdulillah itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatennya memproteksi ya, karena adanya alih fungsi lahan yang sedemikian tinggi, maka di Provinsi Jawa Barat itu mulai ada peraturan daerah tentang lahan pertanian berkesinambungan. Jadi kalaupun sebuah lahan pertanian itu diperjualbelikan, silakan diperjualbelikan, beralih tangan tidak apa-apa, tetapi fungsi utamanya itu tetap sebagai lahan pertanian, bukan dimanfaatkan untuk yang lain. Dan di daerah pemilihan saya juga, di daerah Kabupaten Karawang, perda seperti itu juga ada. Kenapa? Memang terjadi pengurangan lahan pertanian sangat drastis. 10 tahun yang lalu lahan pertanian di Kabupaten Karawang itu sejumlah 187.000 hektar. Nah sekarang ini yang tersisa tinggal 87.000 hektar. 100.000 hilang untuk perumahan, untuk apa namanya kawasan industri dan sebagainya. Nah jadi bupatinya ya teman saya kemudian bersepakat dengan dewan untuk melindungi lahan pertanian itu, karena ini lahan pertaniannya subur. Ya bagus, makanya kemudian dibuatlah tadi peraturan daerah tentang lahan pertanian berkelanjutan. Ya, itu kaitan dengan pertanian ya. Kemudian yang kedua kaitan dengan bagaimana PKS memperhatikan industri kreatif ya. Memang industri hari-hari ini tentu akan sangat bersinggungan dengan gadget kita. Di dunia digital ini banyak yang kemudian HP kita bisa jadi apa namanya bahan jualan ya. Nah ada satu hal yang menarik, dan ini di daerah pemilihan saya ceritakan ini di sini. Salah satu industri kreatifnya adalah bagaimana melakukan digital marketing. Ada pengalaman namanya Haji Midi, dia tinggal di desa namanya desa di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, jauh dari Kabupaten Karawang ya. Tetapi dia mulai berpikir bagaimana di era digital ini dia harus memanfaatkan HP-nya. Aja dia buat apa namanya bandwidth di rumahnya lumayan besar dan kuat, dan kemudian melakukanlah penjualan online. Memang pada bulan pertamanya dia mungkin belum berpengalaman, nyaris nggak menguntungkan sama sekali, rugi. Tetapi dari situ dia banyak belajar dan kemudian memperbaiki tatanannya, manajemennya, sistemnya, personilnya, dan akhirnya sampai sekarang justru dia sudah bisa melakukan ekspor ke Malaysia dan beberapa negara-negara di ASEAN gitu. Jadi disitulah dia mulai berhasil dan menyatakan bahwa ini memang kreativitas itu yang sangat bisa mendukung apa namanya dia bisa survive gitu. Nah, dia tinggal di desa nggak masalah. Sekarang orang-orang kayak macam apa namanya Posgiro, kemudian perusahaan-perusahaan logistik berebut untuk meminta barang paket-paketnya untuk dikirim, karena setiap harinya itu sedemikian banyak paket yang dikirim ke berbagai tujuan itu ya. Jadi saya katakan tadi, disinilah untungnya tadi industri kreatif hari ini sangat terbantu dengan era digital ini, asalkan kitanya juga kreatif. Mau tinggal di kota, mau tinggal di desa sekarang nggak masalah.
Seperti tadi Haji Midi itu dia prinsipnya adalah tinggal di desa tempat kelahirannya, penghasilannya kota, produknya mendunia. Jadi itu tinggal di desa, penghasilannya kota, produknya mendunia. Dan bisa dibuktikan itu. Maka inilah industri-industri kreatif yang saya kira memang perlu disupport oleh kita semuanya. Khususnya tadi teman-teman yang hari ini menjadi anggota dewan, saya kira harus memperjuangkan tadi aspirasi anak-anak muda. Sering kebanyakannya mereka ingin bagaimana bisa mewujudkan industri kreatif. Saya sendiri selain di DPR RI, saya juga memiliki satu yang disebut Asyikpreneur, dan itu yang saya manfaatkan untuk membina anak-anak muda yang melakukan pelatihan digital marketing, melakukan pelatihan bagaimana upaya-upaya untuk masuk menjadi pengusaha-pengusaha sukses dan seterusnya. Saya kira ini memang harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Saya kira itu Mas Ridho ya. Salah satunya juga PKS kenapa menempatkan Mas Gamal Al Bin Said sebagai ketua DPP bidang kepemudaan, karena tadi salah satu prestasi-prestasi beliau, dan beliau ingin mengajarkan, memberikan, menularkan kepada teman-teman pemuda di seluruh Indonesia agar supaya juga bisa sukses seperti beliau. Sekarang beliau banyak berkeliling ke SMA, SMK memberikan motivasi dalam rangka bagaimana dia bisa berprestasi mendunia. Sesuai dengan pengalamannya, dia mendapatkan penghargaan dari Vladimir Putin, dari Pangeran Charles, dari Kanselir Jerman Barat, dan berbagai negara itu betul-betul pengakuannya hanya dari masalah kreativitas bagaimana berobat dengan sampah. Dia seorang dokter, pasien-pasiennya silahkan berobat, nggak ada kendala kalau mau berobat ke beliau, meskipun dengan sampah-sampah bekas gitu ya, yang bisa dijual. Nah itu bagaimana berobat dengan sampah ternyata bisa mengantarkan pada penghargaan tingkat dunia. Nah, saya kira itu kreativitas yang luar biasa ya. Dan yang berikutnya adalah dari Yulisa ya. Saya bertemu dengan beliau saat podcast di Yogyakarta. PKS yakinkan bahwa PKS memiliki concern terhadap anak-anak muda. Makanya kita memiliki afirmatif, kebijakan afirmatif bahwa 30% caleg-caleg hari ini itu sedapat mungkin diisi oleh anak-anak muda. 15%-nya laki-laki, 15%-nya perempuan. Hanya kadang kita kesulitan mencari anak-anak muda hari ini yang mau berkiprah dan berkecimpung di dunia politik. Itu realitas yang terjadi ya. Dan bagaimana PKS bisa serius untuk menempatkan anak-anak muda? Sebagiannya positioningnya itu ditempatkan di nomor-nomor yang bagus. Kemarin pada saat terbuka tertutup, khususnya di tertutup. Kalau sekarang pilihannya itu terbuka, nggak ada masalah penomoran. Nomor akhir pun bisa berpeluang untuk menang. Jadi nggak ada lagi urgensinya penomoran. Ya, kalau kemarin kita memberikan penomoran ya bahwa ada anak-anak muda di satu BPW namanya bidang pembinaan wilayah tadi Sumbagut, Sumbaksel, pasti ada anak muda di nomor 1. Dan begitu juga ke bawahnya ya. Di DPD, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten pasti ada anak muda yang ditempatkan di nomor 1. Nah ini karena kebijakan yang diambil adalah ingin melakukan regenerasi dalam perpolitikan ini kepada anak-anak muda. Kita tidak ingin terus menerus dipimpin oleh orang-orang tua yang akhirnya partai ini menjadi ya partai yang udah tua gitu ya. Tapi dengan ada regenerasi yang baik, anak-anak mudanya mau tampil, ini akan bisa insya Allah partai ini berkesinambungan lebih lama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak muda silakan tadi ya dipersiapkan untuk bisa tampil di dunia politik bersama Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Pada Pak Sutardi tadi ya, saya apresiasi bergerak dengan si pintar, simpan pinjam tanpa riba ya. Ini satu hal yang luar biasa patut diapresiasi dan mudah-mudahan dari sinilah akan bisa menyelesaikan sekecil apapun persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat, karena
faktor-faktor yang terkait dengan pinjam meminjam. Ya, jangan sampai kemudian masyarakat kecil ini ya akan semakin sulit karena terkena bunga berbunga yang akhirnya ya dia diliputi dengan keputusasaan yang akhirnya banyak kemudian mengakhiri hidupnya dengan tidak terhormat, melakukan tindakan yang bunuh diri dan sebagainya karena merasa malu itu, ya. Dan mudah-mudahan juga Allah melindungi negara kita. Negara kita juga rupanya banyak juga hutangnya. Ya. Ya mudah-mudahan ya yang nanggung nanti kita semua juga hutangnya ya. Nah, makanya perlu ya mudah-mudahan Allah selesaikanlah bisa hutang-hutang ini. Perlu pemimpin ke depan yang bisa memperhatikan dan mencintai negeri ini lebih baik lagi, kira-kira begitu. Pada Pak Suhartono ya buruh ya terkait dengan perburuhan, memang ini yang menjadi persoalan kami sejak awal. Pada saat pembahasan RUU Cipta Kerja, terus terang kami menolak sejak awal itu. Kenapa? Karena pembahasan ini terlalu dipaksakan. Dalam waktu yang singkat itu harus diputuskan. Sementara partisipasi masyarakat ini enggak dilibatkan secara baik. Hampir banyak masyarakat yang enggak terlibat, ya. Asosiasi-asosiasi enggak terlibat. Padahal dampaknya adalah banyak sekali kepada masyarakat. Ya, itu dampak bagi kaum buruh saja udah terasa, ya. Di kaum buruh apa yang terasa masalah apa namanya saat apa namanya yang penyelesaian kalau mau pensiun itu apa namanya? Ya pemberian santunan pensiunnya itu juga akan berkurang. Harusnya dia kalau undang-undang yang lama 32 kali gaji, nah ini hanya 19 kali gaji dan bisa ditambah hanya pada maksimal 23 kali gaji. Itu juga sangat apa namanya merugikan kaum buruh. Sekarang saya di Komisi 1, ternyata sekarang mulai juga terimbas di sektor industri strategis. Komisi 1 itu mitra kerjanya dengan Kementerian Pertahanan. Di lingkungan Kementerian Pertahanan itu ada namanya industri strategis yang apa namanya holding company-nya itu adalah PT LEN. Di sana bergabung misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, ya, kemudian PT Pindad, satu lagi ya, jadi ada 4 industri yang kemudian itu kalau dulu ini industri-industri ini praktis berjualannya adalah kepada pemerintah. Itu yang disebut sebagai single buyer, yang pembelinya adalah pemerintah. Nggak mungkin industri itu dibeli oleh swasta. Misalnya swasta membeli senjata, swasta membeli panser, swasta membeli apa, nggak mungkin. Tapi yang pasti yang membeli adalah pemerintah, baik pemerintah Indonesia atau pemerintah yang lain, ya. Nah, jadi cenderungnya justru yang harapannya adalah pemerintah Indonesia yang banyak menyerap ini. Ya, tetapi itu cenderung juga apa namanya? Ya, pemerintah lebih memilih kepada industri yang di luar. Nah, pada satu sisi lain dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata sekarang swasta boleh membuat industri sejenis. Ditambah lagi asing pun boleh sekarang membuka industri seperti itu di Indonesia. Jadi dengan persaingan seperti itu bisa dipastikan bahwa defense ID ini akan bisa semakin terpuruk. Nah, jadi ini yang menjadi perhatian di Komisi 1 dari dampak Undang-Undang Cipta Kerja itu. Saya kira ini yang banyak mungkin berpengaruh pada berbagai kalangan. Cipta Kerja ini ke berbagai sisi, ya. Di sisi perikanan juga terjadi begitu. Hari ini para nelayan hanya bisa melaut di 1 WPP. Kalau ada nelayan nggak sini? Tokoh nelayan. Jadi nggak bisa kalau misalnya itu WPP itu ternyata ikannya berkurang. Kalau dulu bisa berpindah ke WPP yang lain. Sekarang kalau pindah ke WPP yang lain, maka dia dikenakan denda. Nah, jadi itulah yang terjadi dengan apa Undang-Undang Cipta Kerja hari ini. Jadi kami ini memang walaupun menolak, akhirnya undang-undang itu tetap berjalan karena sebagian besar fraksi-fraksi dari partai-partai yang lain juga menyetujui itu. Jadi akhirnya ya nggak bisa
berbuat banyak juga. Termasuk kaitan dengan tadi sepeda motor. Janji-janji kami di kampanye 2019 yang menjadikan sepeda motor itu yang 150 cc ke bawah gratis pajaknya, itu kami perjuangkan dalam rancangan undang-undang haluan harmonisasi peraturan perpajakan, yaitu dan hubungan keuangan pusat dan daerah. Itu sudah kami perjuangkan. Ternyata partai lain nggak menyetujui itu. Akhirnya tetap yang diberlakukan adalah kena pajak. Pandangan kami saat itu adalah undang-undang perpajakan yang dibahas ketika itu ada ketidakadilan fiskal. Ya, pada satu sisi tadi dalam era kena Covid, ya sekarang ini 150 cc bukan barang mewah. Jadi bahan operasional untuk mengantar anak, untuk mencari nafkah. Sekarang itu. Jadi sangat layak untuk tidak dikenakan pajak. Ya, cuma tetap tadi akhirnya kena pajak. Yang satu lagi penghasilan kena pajak, yang janji kami di 2019, penghasilan pajak itu ya harusnya 8 juta tidak dikenakan pajak. Itu sudah kita perjuangkan pada saat tadi memperjuangkan di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Pada masa Covid ini banyak yang kemudian terdampak secara ekonomi. Nah, penghasilan keluarga untuk membeli pulsa, untuk membeli network jaringan, untuk membeli laptop, HP dan sebagainya, ini banyak berkurang. Maka layak kemudian ya, keluarga-keluarga itu bisa ditingkatkan pendapatan tidak kena pajaknya dari 4,8 juta menjadi 8 juta. Jadi kalau seseorang yang penghasilannya 8 juta belum kena pajak, nah ternyata ini pun ditolak oleh yang lain, yang akhirnya itu nggak bisa diberlakukan juga. Pada sisi yang lain, ternyata kita ditingkatkan pajak pertambahan nilainya, ya dari 10% menjadi 11% dan kemungkinan 2024 12%. Nah, sementara itu merata kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang akhirnya harga-harga juga bahan-bahan akan naik. Nah, itu kita melihat pada satu sisi yang sedemikian masif. Satu sisi yang lain kita melihat ada yang tidak dikenakan pajak, ya, yaitu mereka-mereka yang memiliki dividen. Pajak dividen itu, ya, itu 0%. Artinya nggak kena pajak. Saya kira di ruangan ini siapa yang punya dividen ini? Ada nggak? Kecuali Pak Irfan aja, Dr. Irfan yang punya dividen. Ya. Yang bermain saham mungkin punya dividen, tapi orang yang nggak bermain saham, ya udah nggak akan punya dividen. Nah, sementara itu nggak dikenakan pajak. Nah, jadi luar biasa ini, ada ketidakadilan fiskal. Itulah yang menyebabkan PKS kemudian menolak ketika pembahasan RUU harmonisasi peraturan perpajakan dan hubungan keuangan pusat dan daerah. Saya kira itulah yang menyebabkan kita bertekad bahwa 2024 kita ingin mengantarkan lebih banyak lagi para anggota dewan ke DPR RI dan DPRD provinsi, kota dan kabupaten. Siap memberikan dukungan? Nah, saya yakin ini harus kita kerja bersama-sama, ya. Yang terakhir, saya kira kaitan dengan judicial review ini menzolimi hak-hak rakyat. PKS sudah melakukan upaya, ya, terkait dengan peninjauan kembali atau judicial review terhadap klausul presidential threshold 20%. Kita melihat tidak ada argumentasi yang jelas dari mana angka 20% itu. Dan kita kemudian mengungkapkan angka yang realistis adalah antara 7 sampai 9%, dan itu kita mendasarkan kepada satu kajian yang dilakukan oleh ilmuwan yang ada di Brasil kalau salah. Dan mereka siap untuk datang ke Indonesia menjadi saksi ahli. Ya, tetapi ternyata keputusan dari Mahkamah Konstitusi, nah ini judicial review terhadap presidential threshold ini ditolak, sehingga tetap 20%. Akhirnya apa? Ya, koalisi ini akan semakin sulit. Nggak ada partai yang bisa mengajukan calon presiden kecuali hanya satu aja, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selebihnya nggak bisa, harus berkoalisi.
Ya, PKS yang hanya dapat meraih 8,21%, ya harus berkoalisi. Kadang koalisinya juga nggak bisa hanya berdua. Kalau dengan PDI, dengan Golkar dan Gerindra kita bisa berdua. PKS dengan PDIP bisa mengajukan presiden. PKS dengan Golkar berdua saja bisa mengajukan presiden. PKS dengan Gerindra bisa mengajukan presiden. Hanya dengan 3 partai. Tapi kalau di bawah itu harus dengan 3 partai. PKS, Nasdem, Demokrat baru cukup. Tapi kalau PKS, Nasdem aja nggak cukup. PKS, Demokrat aja nggak cukup. Jadi harus 3 partai, PKS, Nasdem, Demokrat baru cukup. Nah, maka koalisi yang hari ini dilakukan oleh PKS dalam mengusung Anies Rashid Baswedan itu bukan koalisi yang mewah-mewah banget. Satu partai itu hengkang, maka nggak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu kita menjaga betul koalisi 3 partai ini agar tetap solid. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini koalisi 3 partai ini, PKS, Nasdem, Demokrat, walaupun banyak tantangan-tantangan yang menghadang, alhamdulillah masih tetap solid. Ya. Kalaupun ada tawaran-tawaran kepada salah satu partai, ya saya kira itu tidak ditanggapi. Dan kita akan tetap tadi menjalin hubungan soliditas dengan 3 partai itu. Walaupun tadi banyak hal-hal yang menghadang, ya tetap juga ya saya Pak Surya Paloh juga saya apresiasi begitu beliau juga tegar menghadapi kenyataan itu dan dia siap menghadapi berbagai konsekuensi-konsekuensi logis dengan mendukung Anies Rashid Baswedan. Ya begitu juga dengan PKS dan Demokrat ya. Hanya kita masih was-was dengan kondisi Demokrat ini ketika peninjauan kembali terhadap ke Mahkamah Agungnya ini yang memang belum final. Ya, jadi takutnya nanti menjelang pendaftaran ada apa namanya mulai disidangkan dan kemudian hasilnya ternyata misalnya status quo. Kalau itu akhirnya kan nggak bisa lengkap, nggak bisa 20%. Bisa mendaftarkan Anies Rashid Baswedan ke KPU. Jadi itu yang kita khawatirkan. Tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi. Mudah-mudahan dengan bantuan doa Bapak Ibu sekalian, insya Allah koalisi PKS, Nasdem, Demokrat akan terus melaju dan mengantarkan Anies Rashid Baswedan untuk didaftarkan di KPU dan mudah-mudahan bisa menang di 2024. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ini masih ada nih pantun. Pulau Bintan, Pulau Serasan, indah pantainya, meratak tempat, jaga kekompakan, rapatkan barisan. Insya Allah PKS menang di 2024. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Presiden PKS. Ya. Baik Bapak Ibu berbahagia, karena waktu yang membatasi kita, mohon maaf mungkin kita harus berhenti dalam acara dialog interaktif ini. Kami yakin ini bukan yang terakhir bagi kita, nanti insya Allah kita akan berinteraksi. Harapan kami adalah sama-sama kita memenangkan PKS khususnya di Provinsi Kepulauan Riau dan Batam. Kita tepuk tangan juga buat tokoh-tokoh kita yang hadir di sini. Ya. Demikianlah Pak Presiden, mungkin kita bisa ambil tempat dan selanjutnya kami persilakan kepada MC. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi untuk Presiden PKS kita. Baik Bapak Ibu, Cece, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum pulang permintaan dari panitia kita menyanyikan himne PKS. Hadirin sekali lagi kami minta dimohon berdiri.
Baik Bapak Ibu, Cici tuan-tuan dan puan-puan, budak bermain layang-layang tali tersangkut di tiang bendera. 2024 PKS menang, sudah tentu rakyat sejahtera. Di Kuala Daik airnya tenang, di sana banyak biduk berhenti, haluan menuju Selat Melaka. Apa yang baik bawalah pulang, mana yang buruk habisi di sini, jangan ada dusta di antara kita. Baik Bapak Ibu, Cece, tuan-tuan dan puan-puan, kalau membelat di tepi pantai banyaklah dapat ikan tembakul. Yang PKS minta sudah tercapai, yang dihajatkan insya Allah akan terkabul. Asal sembilu dari buluh-buluh dianyam menjadi tampian, saya Tun Kelana menyusun jari 10 jika ada khilaf dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami persilakan, mungkin barangkali ada konsumsi yang akan dimakan di belakang, silakan. Acara kita sudah selesai. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua yang bisa hadir ke sini. Mudah-mudahan langkah kaki dan ayunan tangan kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala.